Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bese Amaria dengan NIM G7012424. Saya dari kelas A kelompok 3. Jadi pada video kali ini untuk memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan terakhir yaitu percobaan ke-6 yaitu tentang validasi metode analisis, uji presisi dan akurasi mengenai penetapan paracetamol dengan spektrofotometri UV vis. Langsung ke video selanjutnya. Jadi langsung saja pada slide pertama yaitu apa itu presisi dalam analisis farmasi. Jadi presisi dalam analisis farmasi itu adalah tingkat kedekatan hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang terhadap sampel yang sama pada kondisi tertentu. Kalau dia semakin kecil perbedaan antara hasil pengukurannya, maka semakin baik nilai presisinya. Jadi presisi itu dia dibagi dua yaitu repeatability dan intermediate precision. Atau repeatability itu atau presisi hari dilakukan dalam kondisi yang sama seperti analis, alat, dan hari yang sama. Contohnya itu pengukuran kadar paracetamol dilakukan 6 kali dalam satu hari yang dimana menghasilkan nilai yang hampir sama. Sementara itu kalau intermediate precision itu dilakukan dengan variasi kondisi, misalnya hari yang berbeda-beda, yaitu untuk melihat konsisten pada metode analisis. Selanjutnya pada soal yang kedua itu bagaimana cara menghitung standar deviasi dan RSD persen itu serta apa maknanya. Jadi standar deviasi itu digunakan untuk melihat penyebaran data dari rata-rata, sedangkan persen RSD itu dia digunakan untuk melihat presisi metode. Jadi rumus persen RSD itu adalah SD dibagi rata-rata lalu dikali 100. Jadi RSD yang kecil itu menunjukkan metode analisis memiliki presisi yang baik, umumnya itu kurang dari 2%. Selanjutnya pada soal yang ketiga yaitu apa itu akurasi dan bagaimana metode penambahan baku standar addition atau recovery digunakan untuk menentukannya. Jadi kedekatan yang pengukuran dengan nilai sebenarnya itu kalau dalam analisis farmasi, akurasi itu dia ditentukan menggunakan metode penambahan baku atau recovery, yang dimana metode ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah standar zat aktif ke dalam sampel. Kemudian sampel dianalisis kembali, terus tujuannya itu dia untuk mengetahui apakah metode analisis mampu mengukur zat aktif secara benar tanpa dipengaruhi oleh komponen lain, yang dimana semakin mendekati nilai sebenarnya itu, maka semakin baik akurasi metode tersebut. Selanjutnya pada soal yang keempat itu bagaimana cara menghitung persen recovery dan buat contoh perhitungannya. Jadi perhitungan persen recovery itu dilakukan untuk mengetahui persentase zat yang berhasil terukur kembali setelah penambahan standar. Yang dimana rumusnya itu digunakan adalah konsentrasi hasil setelah penambahan dikurangi konsentrasi awal, kemudian dibagi konsentrasi standar yang ditambahkan atau dikalikan 100%. Sebagai contohnya itu kalau konsentrasi awalnya sampelnya 50 ppm kemudian ditambahkan standar 20 ppm itu dia hasil pengukuran akhirnya itu menjadi 69 ppm. Terus dia persen recovery-nya itu diperoleh hasilnya 95%, yang dimana pada rentang yang diterima menunjukkan kalau metode paling baik akurasi yang baik. Jadi recovery itu dia terlalu rendah kemungkinan terjadi kehilangan analit saat analisis, sedangkan recovery yang terlalu tinggi itu dia menunjukkan adanya interferensi atau kesalahan dalam pengukuran. Jadi pada soal yang kelima itu mengapa presisi dan akurasi penting dalam validasi metode analisis. Jadi presisi dan akurasi itu sangat penting dalam validasi metode analisis karena hasil analisis dia digunakan untuk menentukan mutu dan kadar obat. Jadi kalau presisinya itu buruk menyebabkan hasil pengukuran yang tidak konsisten, sedangkan akurasi yang buruk itu dia menyebabkan hasil jauh dari kadar sebenarnya. Jadi sebagai contoh, apabila kadar paracetamol yang seharusnya itu 500 mg terukur menjadi jauh lebih tinggi atau lebih rendah, maka dosis obat yang diberikan kepada pasien itu dia tidak sesuai, bisa jadi dapat mempengaruhi pada efektivitas terapi dan keamanan pasien. Jadi sekian pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya minta maaf. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.